الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا لعلكم تفلحون. واعلموا أن التقوى مدار كل سعادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Sucinya. Sesungguhnya ia harus menyadari serta dapat mengendalikan diri dan tidak memperturutkan hawa nafsunya yang mempengaruhi dan mengajaknya untuk berbuat salah dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'il hawa wa yudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran surat Shad ayat 26. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Apabila kita memperhatikan realitas kehidupan dewasa ini, betapa banyaknya sudut kehidupan manusia yang telah dikuasai oleh nafsu. Kasus-kasus kejahatan, kekerasan, tindak asusila, penjungkiran nilai, pemaksaan hak, kesewenang-wenangan, korupsi dan lain sebagainya hampir merupakan sajian rutin setiap hari pada media massa. Belum lagi kasus-kasus lain yang tidak diketahui oleh media cetak maupun elektronik, yang boleh jadi lebih banyak lagi. Semua itu terjadi karena ketidakmampuan manusia memerangi dan mengendalikan hawa nafsu.
Oleh sebab itu, memerangi dan mengendalikan hawa nafsu dalam pandangan Islam sebagai perjuangan yang besar atau jihad akbar, yang tentunya besar pula pahalanya, sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah SAW dalam satu hadisnya ketika pasca kemenangan Perang Muzar, yaitu raji'tum ila jihadil asghar ila jihadil akbar. Faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Faqala jihadun nafsi. Yang artinya kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju sebuah pertempuran besar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah pertempuran besar itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Memperhatikan hadis di atas, maka di dalam upaya melawan hawa nafsu membutuhkan kesiapan dan kemauan yang sungguh-sungguh, sebab nafsu yang harus diperangi dan ditaklukkan itu menyatu dan melekat pada manusia itu sendiri, dan selalu tahu kapan manusia itu lengah dan lepas kontrol. Sekali saja manusia dikuasai oleh nafsunya, maka nafsu itu akan terus berusaha untuk selalu menguasai, memperdaya dan mempermainkannya hingga ia menjadi kehilangan jati diri sebagai manusia yang bermartabat. Hadirin jamaah rahimahullah, dalam kondisi mayoritas manusia yang telah dikuasai oleh nafsu setan, orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap moral dan nilai-nilai agama yang tersindir oleh opini umum sebagai simbol ketertinggalan atau bahkan radikalisme, sehingga yang tidak mendapatkan tempat yang signifikan dalam persatuan keduniaan, atau paling tidak terasing dari pergaulan. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam harus tetap konsisten dengan komitmen keimanannya, jangan sampai mengikuti arus kebanyakan orang yang dikuasai oleh nafsu setan. Sebagaimana ayat berikut ini, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu kana amruhu furqa. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran surat Al-Kahfi ayat 26. Betapapun itu terasa berat di tengah-tengah komunitas yang telah dikuasai oleh nafsu, yakinlah tidak ada kebaikan yang berangkat dari hawa nafsu setan. Betapapun dalam hal itu terasa ada kepuasan, keuntungan secara material, atau betapapun seolah nafsu itu memberikan kesan positif. Di dalam kitab Buddha, Imam Bushiri menyatakan, wa khalifun nasa wa syaitana wa'asihima wa inhuma ma'adhoka ruha atini bakti ini. Janganlah Anda mengikuti nafsu dan setan serta kemaksiatan yang ditawarkannya, dan tetap waspadalah sekalipun keduanya membisikkan nasihat seakan itu baik. Kecenderungan nafsu hanya mengantarkan kepada kepuasan sesaat, kemudian ia meninggalkan orang yang mengikutinya. Begitu saja setelah kita termakan oleh tujuannya dan terjerumus dalam jurang kehinaan. Hal ini sebagaimana